Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau ada undangan walimah, undangan musyawarah, atau undangan rapat yang dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan jadwal rutinan pengajian, kegiatan rutin tahsinan, kegiatan thalabul ilmi atau menuntut ilmu? Menurut pandangan para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah, yang pertama, dilihat dari sisi hukum menghadiri undangan. Berdasarkan Sunnah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu kalau salah seorang di antara kalian diundang ke walimah atau pernikahan, maka hendaklah ia datang. Selain hadis tersebut, adapun hadis lainnya terkait 6 hak dan kewajiban sesama muslim, dan diantaranya yaitu, jika diundang, maka datangilah. Berdasarkan hadis tadi, para ulama menyatakan bahwa menghadiri undangan walimah atau pernikahan adalah wajib hukumnya, kalau tidak ada uzur syar'i seperti sakit, musafir, haid, nifas, cuaca buruk, dan lain-lain. Sedangkan undangan selain walimah atau pernikahan seperti rapat, musyawarah, pertemuan, acara sosial, syukuran, dan lain-lain, hukumnya sunnah muakkadah, yaitu suatu hal yang dianjurkan tapi sifatnya mendekati hukum wajib, selama mendatangkan manfaat bagi umat lainnya dan tidak melalaikan kewajiban seperti sholat, saum Ramadan, dan lain-lain. Yang kedua, kalau dilihat dari sisi kedudukan hukum musyawarah, musyawarah adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan termasuk ke dalam amalan utama umat muslim. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38, yaitu, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Para ulama menjelaskan bahwa musyawarah itu hukumnya sunnah muakkadah, yaitu anjuran yang ditekankan dan mendekati hukum wajib. Karena musyawarah itu biasanya menyangkut kemaslahatan umat. Yang ketiga, dilihat dari sisi kedudukannya sebagai hukum thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam Islam adalah kewajiban yang sangat tinggi derajatnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu, thalabul ilmi hukumnya adalah fardu ain atau wajib dilakukan bila berkaitan dengan ilmu agama yang harus diketahui oleh setiap muslim, seperti akidah, ibadah, halal haram, dan lain-lain. Yang keempat, kalau undangan atau musyawarah atau rapat dan thalabul ilmi bersamaan waktunya. Para ulama menimbang dengan kaidah bahwa kewajiban didahulukan atas amalan sunnah. Thalabul ilmi adalah fardu ain, maka wajib diutamakan daripada menghadiri suatu undangan atau musyawarah biasa. Tapi kalau thalabul ilmi tersebut adalah bukan fardu ain, seperti kajian umum, kajian rutinan, bukan pelajaran yang bersifat fardu ain, bukan ujian syar'i, atau bukan pelajaran penting lainnya yang tidak bisa diulang, maka undangan atau musyawarah tersebut tidak bisa diwakilkan atau sangat penting untuk dihadiri
berhubungan dalam menjaga silaturahim. Dan sebaliknya, kalau tolabul ilmi tersebut fardu ain seperti yang tadi disebutkan, yaitu pelajaran yang bersifat fardu ain, ujian syar'i atau pelajaran lainnya yang tidak bisa diulang, maka tolabul ilmi wajib didahulukan. Dan hal ini berlaku kalau undangan atau musyawarah tersebut sifatnya tidak wajib dan bisa ditunda atau diwakilkan, maka tolabul ilmi pun lebih utama untuk dijaga. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kalau seseorang diundang ke suatu majelis kebaikan, sementara ia sedang dalam majelis ilmu, maka tidak perlu ia keluar, kecuali jika yang mengundang memiliki hak yang tidak bisa diabaikan. Mengacu pada penjelasan Imam An-Nawawi tadi bahwa kalau yang mengundang itu dari pihak yang harus dihormati seperti seorang guru, orang tua, atau tokoh yang dimuliakan, maka utamakanlah adab dan izin untuk datang terlambat atau mengirim wakilnya. Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa kalau dua amalan kebaikan bertemu dan tidak dapat digabungkan, maka didahulukan yang lebih besar manfaat dan kewajibannya. Jadi, kalau musyawarah itu menyangkut kepentingan umat atau urusan penting lainnya yang hanya bisa dibahas dan diselesaikan saat itu, maka hukum tolabul ilmi menjadi fardu kifayah, menjadi tidak wajib dan dapat diutamakan atau dihadiri di waktu lain. Kesimpulannya, yang pertama, kalau ilmu yang dipelajari sifatnya fardu ain atau wajib, maka tolabul ilmi lebih diutamakan, tapi tetap jaga adab, izin, juga niat baik. Yang kedua, kalau musyawarahnya menyangkut kemaslahatan atau kepentingan umat yang sifatnya penting, darurat, dan atau tidak dapat ditunda, maka menghadiri musyawarah wajib didahulukan. Karena dalam hal ini tolak ukurnya adalah berdasarkan tingkat kemaslahatan umat, bukan berdasarkan kebiasaan rutinan atau kondisi keinginan hati dan perasaan. Dan yang ketiga, keduanya baik itu tolabul ilmi maupun musyawarah atau undangan tetap harus dijalankan kalau ada kesempatan, karena keduanya adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasul-Nya. Sebagai penutup, Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, siapa yang diberi pilihan antara dua amal kebaikan, hendaklah melihat mana yang lebih dicintai Allah dalam kondisi itu, bukan sekedar lebih ia sukai. Wallahu alam bissawab. Insya Allah, dengan izin Allah, penjelasan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada hal yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penulisan, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.